pertemuan ketujuh, yaitu pertemuan terakhir ya sebelum UTS, kita akan membahas mengenai analisis investasi publik. Nah, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan investasi gitu kan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi, jika investasi publik, maka adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, baik manfaatnya dapat dinikmati langsung atau tidak oleh pemerintah itu sendiri, yang dapat menyentuh seluruh golongan masyarakat. Jadi, investasi publik adalah aset yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Nah, kepada publiknya ini bisa kepada bisa kepada suatu PT gitu loh, supaya dia itu mengolah aset yang diberikan oleh pemerintah itu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, investasi sektor publik meliputi investasi pemerintah itu sendiri, konsumsi yang dilakukan pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak atau non-pajak. Dengan adanya sistem informasi yang lebih maju, maka analisis investasi sektor publik lebih mengarah terhadap sistem pengawasan ya. Sistem pengawasan dan audit terhadap investasi yang telah diterima. Karena investasi yang diterima biasanya berupa modal, ya kan? Di mana investasi modal tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam penggunaannya bagi masyarakat luas. Jadi jangan hanya atau hanya malah merugikan berbagai pihak yang terdapat di dalamnya gitu loh. Jadi dalam analisis sektor publik ini pemerintah itu harus bisa menganalisis mana investasi yang bermanfaat dan mana investasi yang tidak. Nah, di mana manfaat ini dapat berjangka panjang dalam masyarakat atau tidak. Nah, itu adalah analisisnya. Jadi investasinya itu adalah bermanfaat atau berguna bagi masyarakat atau tidak, atau malah merugikan. Terus manfaatnya ini di masyarakat tuh bakal jangka panjang atau enggak gitu. Nah, dalam mengambil keputusan menginvestasikan sebagian harta miliknya, maka harusnya diperhatikan terlebih dahulu resiko apa yang akan timbul dari menginvestasikan harta tersebut. Jadi di sini adalah ya udah, jadi si pemerintah menganalisa bahwa investasinya ini bagus apa enggak, gitu sih intinya. Nah, program investasi publik. Jadi sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan nih. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup inventarisasi investasi, di mana inventarisasi ini memuat daftar nama, jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang ada saat ini. Terus cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Terus tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini atau masih akan datang. Terus harus menginventarisasi kebutuhan dari investasinya. Harus evaluasi kelayakan sama kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Nah, di sini ada yang namanya asas kelayakan investasi. Jadi ada 4 ya asas kelayakan ini, yaitu aspek teknis di mana merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan, yaitu suatu usaha investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usaha tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Kalau misalnya aspek sosial budaya, yaitu untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan gitu. Jadi aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat gitu. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Jadi harus dilihat dari aspek teknisnya, harus dilihat dari aspek sosial budayanya, harus dilihat dari aspek ekonomi dan finansialnya gitu, harus dilihat dari aspek distribusinya. Kalau aspek ekonomi dan sosial itu jadi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap penggunaan perekonomian secara keseluruhan gitu. Apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan gitu. Nah, ini adalah yang menjadi bahan analisanya lah. Terus untuk yang aspek distribusi adalah masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata gitu. Jadi untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat dan keuntungannya, terus dari mana mendapatkan modal untuk
melaksanakan proyek, apakah dari public revenue atau dari individu gitu, apakah terdapat pajak penghasilan atau tidak. Jadi ini adalah aspek-aspek yang harus dianalisis dulu sebelum pemerintah melakukan investasi publik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi yaitu ada tingkat diskonto, tingkat inflasi, resiko dan ketidakpastian, sama capital rationing. Nah, teknik-teknik dasar dalam penilaian investasi publik itu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, terus menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, terus jadi menentukan semua manfaat dan biayanya itu apa, terus kita ngitung gedean manfaatnya atau gedean biayanya, terus memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dengan efektivitas tertinggi gitu. Jadi ada 4 step dalam melakukan penilaian investasi publik. Nah, intinya adalah itu untuk pertemuan kali ini ya kan. Untuk lebih jelasnya itu ada di rangkuman yang saya kasih di mana, di Google Classroom ya kan, bisa kalian baca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.